Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini, karena anugerah dan kasih sayang Tuhan kepada kita semua, baik kita yang ada di gereja maupun di rumah, Tuhan pasti sayang kita semua. Sehingga kita pada pagi hari ini sebagai umat Tuhan, kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan nama Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Biarlah kita merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Amin, haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. katakan Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu. Amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan bagi Ku mau memujimu. Amin, haleluya. pujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, aku mau memuji-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Katakan, ku mau memuji-Mu. Amin, haleluya. memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kemuliaan hanya bagi Engkau ya Bapa. Amin. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doa pembuka akan dipimpin oleh Pastor Gisela. Saya persilakan. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus turun dalam ibadah ini, sehingga setiap jemaat diberkati Tuhan. Amin. Diberkati rumah tangganya, Amin. diberkati keluarganya, Amin. diberkati pekerjaannya, Amin Yesus. diberkati pendidikannya dan Amin. pergaulannya Terima kasih, di dalam Tuhan. segala hal Amin. untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Doa ini kami ucapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Selain baik, Dia adalah pelindung kita yang kokoh. Dia adalah penolong kita yang luar biasa. Kita akan menaikkan pujian ini di badai topan dunia. Haleluya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Terjadi goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan begitu. Baik siang mau. Siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Saya takut gelap, Tuhanlah perlindunganku. Katakan. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan. Katakan Yesus. Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh. Haleluya. Amin. Saudara mengaminkan pujian ini? Bahwa Tuhan adalah penolong dan perlindungan kita yang luar biasa. Kita akan menaikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Amin. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku.
perlindungan-Mu. Amin. Niscaya tabutmu lenyap, Tuhanlah perlindungan. Amin. Ya, Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya, Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan. Katakan Yesus gunung batu. Amin. Haleluya. Di dunia, di dunia, Yesus gunung batu, tempat perlindungan. Katakan Yesus gunung batu. Yesus gunung Amin. di dunia, di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, Tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini Bapak. Sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik Bapak. Berkati tangan-tangan yang memberi Bapak, supaya apa yang kami beri bermanfaat untuk gereja ini Bapak. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus mengucap syukur, haleluya, amin. Yes. Ya, aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Ya, Tuhan kita memang tidak pernah mengecewakan kita ya. Amin. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup, hidup berkelimpahan. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup, hidup berkelimpahan. Dialah Yehova Rafa, Dia menyembuhkan. Yehova Jireh, Dia mencukupi. Yehova Nisi, juru selamatku. Yehova Shalom, Raja damai. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Amin. Amin. Haleluya. Dia datang supaya aku mendapat hidup, hidup berkelimpahan. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup, hidup berkelimpahan. Dialah Yehova Rafa, Dia menyembuhkan. Yehova Jireh, Dia mencukupi. Yehova Nisi, juru selamatku. Yehova Shalom, Raja. Dialah Yehova. Dialah Yehova, Amin. Dia menyembuhkan. Haleluya. Yehova Jireh, Dia mencukupi. Yehova Nisi, juru selamatku. Yehova Shalom, Raja damai. Yehova Shalom, Raja damai. Yehova Shalom, Raja damai. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian sebelum masuk dalam firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kau Tuhan jadi andalan. Amin. Benar ya. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Oh haleluya Yesus. Di saat aku sudah tak mampu,
andalanku. Amin. Biarlah dia selalu kita andalkan. Kau Tuhan Jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. hanya Kau Amin. yang ku percaya. Di saat aku tak mampu, Aku sudah tak mampu. hanya Yesus yang melakukannya. Amin. Haleluya. Aku percaya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Cahaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya padamu. Katakan aku percaya ada mujizat. Ada mujizat. Haleluya. Aku percaya Tuhanku perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Katakan aku percaya ada mujizat. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Haleluya. Amin. Telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Glory, 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 haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Glory, glory, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mujizat Tuhan tetap ada. Mujizatnya tidak pernah lepas dan tidak pernah habis. Haleluya. Biarlah kita merasakan mujizat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Katakan aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Amin. percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan yang ajaib dikerjakannya. Haleluya. Telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Percaya padamu. Aku percaya Yesus. Haleluya. Ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Amin. Perbuatan ajaib dikerjakannya. Luar biasa Allah kita. Amin. Dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Katakan aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Terima kasih. Yesus, terima kasih. Mujizatmu tetap ada. Amin. Kasih kebaikanmu tetap tinggal di dalam hidup kami. Kami bersyukur padamu ya Bapa. Kalau kami milikmu dan Engkau adalah milik kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah kami Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadikan kekuatan baru. Firman-Mu dapat mengubah hidup kami lebih lagi baik, lebih lagi mendekatkan diri dan lebih lagi berharap padamu. Terima kasih ya Bapa. Kau mau berkati
Pastor Giselle yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Biar apa yang disampaikan menjadikan berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya silakan Pastor Giselle. Halo, selamat pagi. Semangat pada pagi hari ini ya. Stefanus, pelayanan orang pilihan. Bapak Ibu, gereja mula-mula memiliki kisah-kisah yang menarik sekali kalau menurut saya untuk kita jadikan teladan, benar nggak? Cerita-cerita dari gereja mula-mula itu tetap masih relevan buat kita pelajari. Dalam bergereja, ya mantap. Dalam bergereja, gembala, pendeta, nggak bisa sendirian. Di sini, tim gembalanya juga bukan cuma satu jadinya ya, tim gembala gitu kan. Juga punya teman-teman yang membantu gitu. Karena memang kegiatan bergereja gitu ya, itu nggak bisa sendiri. Nah, pada gereja mula-mula, rasul-rasul itu punya latar belakang yang sangat beragam. Ada yang politikus, ada yang aktivis, ada yang tukang belajar gitu ya. Ketika Yesus naik dan mereka mulai menyebarkan Injil, menyebarkan tentang Kristus, mereka akhirnya mengalami kesulitan ketika mulai banyak jemaat. Mulai banyak orang percaya, mereka lama-lama pusing juga ya, kewalahan bahasanya. Nah, akhirnya ada yang komplain. Kita kan sama-sama lihat yuk ayatnya dalam Kisah Para Rasul 6. Kisah Para Rasul 6 ayat yang kedua sampai yang ke-6. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan roh, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Pada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Amin. Silahkan duduk. Berbahagialah orang yang membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, tadi kita baca, kita lihat ada yang komplain sama rasul-rasul. Mereka bilang, aduh gak puas nih sama pelayanan rasul-rasul. Terus akhirnya rasul-rasul mulai agak kewalahan. Dia bilang, ya udah, pilih 7 orang dari teman-teman di gereja, misalnya gitu ya kalau sekarang. Lalu kita doain, kita beri otoritas untuk melayani meja, supaya rasul-rasul bisa konsentrasi untuk pelayanan firman. Melayani meja maksudnya melayani jemaat ya. Ya, diaken kalau sekarang. Nah, Stefanus ini jadi salah satu dari 7 diaken. Nah, kita akan lihat sama-sama. Yang pertama, siapa sih Stefanus? Sebelum dikenal sebagai martir, kalau kita sekarang bilangnya Stefanus itu siapa? Stefanus itu martir, pasti orang pertama bilang itu. Martir pertama. Terkenalnya itu. Kenapa? Soalnya dia mati dirajam. Tapi sebelum itu dia siapa sih gitu kan? Stefanus itu
satu dari 7 pelayan meja, satu dari diaken. Dia diangkat oleh rasul-rasul bersama tadi 7 temannya, dan dia itu berulang kali disebut sebagai orang yang penuh roh, orang yang berhikmat, orang yang penuh dengan Roh Kudus. Tadi udah ada syarat dan ketentuan ya, waktu rasul-rasul bilang pilih 7, tapi bukan sembarang pilih cuma kayak undian kocok selesai ambil gitu. Enggak. Udah dibilang penuh roh, terkenal baik dan penuh roh. Jadi bukan sembarang orang yang dipilih. Dan berulang kali Stefanus disebut sebagai orang yang beriman, penuh roh, berhikmat. Nah, arti nama Stefanus itu siapa sih? Nah, dia berasal dari bahasa Yunani. Kebanyakan kalau yang ada us belakangnya itu Prokorus, Stefanus. Berasal dari bahasa Yunani, Greek gitu ya. Artinya mahkota. Biasanya disebutnya mahkota bunga. Tapi karena dia laki-laki, nggak disebut dengan bunga gitu ya. Si Stefanus itu merupakan seorang Yahudi Helenis. Apa sih Yahudi Helenis itu? Yahudi Helenis adalah seorang diaspora, anak rantau kalau kita bilangnya sekarang. Kalau generasi yang sekarang seumur saya atau di bawah saya gitu, bukan anak rantau ya. Kalian tidak bisa mengaku sebagai anak rantau. Tapi mungkin papa mama kalian bisa. Kayak banyak saya lihat di sini, om tante di sini yang dari kota asalnya berusaha untuk untuk mengejar pengalaman gitu ke ibu kota, terdampar di Tangerang gitu ya. Jadi anak rantau bahasanya. Dan biasanya orang-orang perantauan itu lebih fleksibel, lebih ya bagaimana caranya di tempat bukan di kampung halaman supaya tetap bisa eksis, tetap bisa hidup. Jadi melakukan segala cara supaya bisa lebih berhasil gitu ya dalam hidupnya. Jadi ini juga terjadi sama Stefanus. Stefanus ini karena dia seorang rantau, bahasanya kok gitu. Karena dia seorang yang merantau dan dia masuk dalam golongan Helenis ini, dia tuh seorang yang lebih moderat gitu kalau sekarang. Ya lebih fleksibel lah gitu. Dan dia termasuk orang yang kritis soal budaya Yahudi, soal Taurat yang seringkali oleh golongan-golongan lain itu diagung-agungkan gitu ya. Sama Stefanus ini justru malah ini kurang ini kurang itu, atau ini terlalu itu gitu. Jadi Stefanus itu kritis mengenai bait Allah, Taurat, dan kebudayaan Yahudi itu sendiri. Nah, karena dia ya orangnya cukup speak up gitu ya, cukup berani berkata-kata, jadi dia kurang disukai sama golongan lain, golongan Saduki dan Farisi. Stefanus itu bukan cuma seorang Yahudi Helenis. Kita mengetahui di sini dia seorang pengikut Kristus. Kalau Bapak Ibu baca dalam Kisah Para Rasul, Stefanus itu cuma ada dalam 2+ pasal. Dia cuma diceritain dalam 2+ pasal. Kenapa ada plusnya? Karena di pasal yang ke-8 ayat 1-3 kalau saya nggak salah, itu masih ada diceritakan sedikit efek dari kematian Stefanus. Jadi kalau Bapak Ibu mau lebih lengkap, ya Bapak Ibu bacalah. Buat renungan 1 minggu lumayan. Ada bahan untuk dipelajari gitu ya. Kisah Para Rasul 6 Kisah Para Rasul 6, 7 dan 8 bagian yang pertama.
Oke, kita kembali. Karena Stefanus itu disebut di sana, kalau Bapak Ibu nanti baca, dia seorang pengikut Kristus yang luar biasa. Dia bukan pengikut Kristus yang biasa-biasa. Sekali lagi ya, dia pengikut Kristus yang luar biasa. Ini dia, salah satu kuncinya ya. Luar biasanya nanti di mana? Kita akan lihat. Karena di ayat-ayat dalam Kisah Rasul 6 dan 7 beberapa kali disebutkan ya, bukan cuma sekali. Dia ini juga seorang aktivis, pemerhati jemaat. Tadi dia diangkat sebagai diaken. Dia penuh Roh Kudus dan hikmat. Karena itu salah satu syarat yang diminta oleh rasul-rasul ketika mereka mau angkat diaken. Dalam Kisah Rasul 6 ayat yang ketiga dikatakan di sana, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Jadi udah dari awal nih Stefanus sudah dikenal baik, penuh roh dan hikmat, sehingga dikatakan dia seorang yang luar biasa. Nah, yang kedua, Stefanus itu menjadi orang pilihan yang jadi berkat dalam pelayanannya. Kenapa harus orang pilihan jadi berkat dalam pelayanan? Kira-kira ada nggak orang pilihan yang nggak jadi berkat dalam pelayanan? Ya, silakan Bapak Ibu jawab sendirilah. Well, ini yang akan kita pelajari bersama karena rasul-rasul kewalahan dan tadi seperti yang saya bilang, jemaat merasa, sekali lagi ya, merasa kurang diperhatikan. Jadi itu mungkin cuma perasaannya jemaatnya. Jadi mulai banyak nih, mungkin rasul-rasul mulai kewalahan dan jemaat akhirnya nggak puas dengan pelayanan. Mungkin pelayanan diakennya nggak puas, mungkin juga rasul-rasul jadi punya sangat sedikit waktu karena mengurus jemaat segitu banyak. Jadi kurang persiapan dalam firman Tuhan. Mereka kewalahan. Dan mereka ini mulai belajar. Tadi kan saya bilang rasul-rasul itu backgroundnya sangat beragam gitu ya. Jadi ketika dia mulai kewalahan, ini yang bisa kita pelajari. Rasul-rasul belajar bagaimana mereka membagi tugas dalam pelayanannya supaya lebih maksimal. Rasul-rasul membagi tugasnya dengan 7 pelayan meja. Untuk spesial ya, jadi 7 pelayan itu spesial. Membagi urusannya untuk pelayanan diaken aja. Walaupun nanti kita ketahui bahwa Stefanus itu spesial. Bukan pakai telur, spesial pakai telur. Stefanus spesial karena dia bukan cuma melayani meja, tapi juga dipercaya untuk sharing firman. Dari mana? Nanti kita akan lihat. Nah, semua Om Tante kan sekarang Bapak Ibu itu kerja gitu ya, maksudnya apapun yang dikerjakan itu namanya kerja. Dan semua pekerjaan, baik itu di rumah, jangan bilang ibu rumah tangga itu nggak perlu mengelola. Yang berani bilang gitu saya jitak. Loh iya dong, benar nggak? Yang merasa ibu rumah tangga itu nggak perlu dikelola itu cobain aja kalau mamahnya ngambek. Pekerjaan itu harus dikelola, baik itu di rumah, di kantor, walaupun kita cuma gitu ya, merasa cuma staf kecil, baik itu di rumah sakit yang besar ataupun di klinik yang kecil, baik itu usaha rumahan atau usaha toko, semua perlu dikelola. Semakin besar tanggung jawabnya dan semakin besar usahanya, semakin besar pekerjaannya, beban dan tanggung jawabnya juga akan semakin besar. Dan nggak sembarangan dalam mengelola. Kita punya kriteria dan syarat
tertentu yang harus dipenuhi supaya hasilnya bisa maksimal. Kalau sekarang kita punya misalnya kalau ngebantu dalam usaha dagang gitu ya, kita punya aplikasi gitu kan. Kita pun harus belajar cara pakai aplikasinya. Atau kita mau pilih orang, atau mau mau merekrut orang bekerja, juga nggak sembarangan, ya dong. Misalnya, tergantung gitu ya, Bapak Ibu mau kerjanya apa. Kalau kerjanya administrasi, minimal bisa ngetik, benar nggak? Paling gampang, semua orang bisa ngetik kali sekarang. Ternyata nggak juga katanya ya. Jadi ada syarat-syarat. Kalau nggak bisa, yang penting dia mau belajar. Kan ada syarat lain gitu ya. Nah, Stefanus ini udah lolos dari calon pelayan meja. Dan ada kemungkinan Stefanus ini adalah orang yang lebih menonjol. Kenapa? Lebih menonjol itu maksudnya lebih baik. Atau kita bisa sebutnya dia tuh seorang yang terbaik gitu ya. Karena dia ditulis dalam urutan pertama dan ada penjelasannya. Tadi di ayat berapa tuh? 5 kalau saya nggak salah. Itu dibilang 4, bukan 5. 4. Stefanus, seorang yang penuh roh dan hikmat. Jadi dia bukan orang yang biasa-biasa. Tuhan nggak cari partner kerja yang biasa-biasa. Dia cari orang yang spesifik. Dia cari orang yang terbaik. Supaya bisa memaksimalkan talenta sehingga bisa kerjanya lebih maksimal dengan tujuan amanat agung di Kisah Rasul yang pertama, menjadikan semua bangsa murid Yesus. Kita akan lihat dalam 1 Petrus yang keempat, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 dan 11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada seorang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu, di sini dikatakan layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang dikaruniakan Allah. Di ayat yang berikutnya dibilang, kalau ada yang berbicara, baiklah ia menyampaikan firman. Ini bukan berarti kalau kita ngomong gitu ya, semua harus pakai ayat. Ya enggak gitu. Siapa yang mau temenan sama kita kalau kayak gitu? Please deh. Maksudnya gimana sih? Kita berhikmat. Berbicara menyampaikan firman tuh ya enggak usah maki-maki misalnya. Enggak usah susah-susah harus hafal ayat segitu banyak gambreng. Kita hidupnya lurus baik aja. Itu udah salah satu cara kita memuliakan Tuhan. Setuju nggak? Setuju aja. Tapi bener kan? Kita nggak usah harus kalau semuanya di mimbar, siapa nanti yang ngedengerin gitu. Jadi ketika ada yang bicaranya menyampaikan firman. Bicaranya yang baik, bicaranya yang berhikmat. Ketika ada yang melayaninya dengan tulus, dengan cinta pada Tuhan. Apapun yang dikerjakan, dilakukan dengan baik, dilakukan dengan ketulusan hati seperti untuk Tuhan. Yang ketiga, ini dia, Injil nomor 1, no matter what. Stefanus juga gitu, dia punya relasi yang cukup banyak
dan seringkali dia ngobrol serius sama orang-orang. Ini yang tadi saya bilang. Dia memiliki banyak relasi, banyak ngobrol, dan kadang-kadang dalam obrolannya, tadi yang diselingi firman Tuhan, bukan diselingi, yang penuh firman, Alkitab mencatat bahwa Stefanus sering ada perdebatan. Bapak Ibu bisa baca dalam Kisah Rasul 6. Jadi dia mulai berdebat nih tentang yang tadi dia bilang yang dikritisi budaya Yahudi, tentang Taurat, tentang Bait Allah. Kenapa Stefanus kayaknya terkesan senang cari ribut, tapi di sini dibilang Roh Kudus yang mendorongnya dan ia memiliki hikmat. Bukannya cari ribut Stefanus itu tuh, tapi dia mau menyampaikan sebuah kebenaran yang disalahartikan oleh golongan-golongan lain. Sampai suatu saat dia ditangkap. Tapi Stefanus adalah orang yang tadi saya bilang, Injil itu nomor 1. Dia nggak meralat perkataannya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menyampaikan sebuah perkataan kita yang tadi ya, penuh hikmat, walaupun orang lain nyalah-nyalahin, tapi itu kita yakini dengan benar. Jangan diralat. Stefanus tidak meralat, dia yakini apa yang dia katakan. Dia nggak minta maaf karena tidak sesuai dengan keinginan rakyat atau golongan Farisi dan Saduki, tapi dia tetap pada pendiriannya, yaitu tetap pada iman Kristus. Stefanus menyampaikan khotbah, bukan khotbah sebenarnya, itu adalah perkataan-perkataan terakhirnya dengan menceritakan kebenaran-kebenaran sejarah Israel, sejarah Yahudi yang jelas-jelas dia pelajari. Dan dia nyampainya dengan detail, dengan lengkap, tanpa keraguan. Ingat, ketika dia menyampaikan, dia dalam kondisi diadili. Bukan dalam kondisi kayak saya sekarang, enak semua orang udah pasti mendengarkan. Tidak, Stefanus menyampaikan dalam keadaan terdakwa gitu ya. Boro-boro jadi terdakwa, dipanggil polisi jadi saksi aja udah deg-degser, bener gak? Salah-salah ngomong saya ditangkap gitu, bener gak? Tapi Stefanus enggak. Dia tetap teguh, dia tetap meyakini imannya pada Kristus. Nah, gimana dengan Bapak, Ibu, dan saya tentunya? Apakah ketika kita lagi dalam keadaan, ya kalau baik-baik saja semua pasti aman. Tapi ketika kita sedang banyak masalah, kita tetap teguh enggak? Seperti Stefanus. Seharusnya kita bisa meneladani Stefanus. Apapun masalah yang kita hadapi dan kita alami, yang seringkali masalah itu tuh bukan datangnya satu-satu, begitu datang satu, dia tarik rombongannya satu keluarga gitu ya. Jadi ada 1.1.1, 1.1.1 A, 1.1 B gitu ya. Langsung manggilnya sekeluarga masalah tuh kalau datang sama kita. Tapi menurut teladan Stefanus, seharusnya kita tetap tidak goyah. Apakah ketika beban kerja terlalu tinggi dan kita burn out terus kita mulai cari-cari alasan untuk gak ibadah? Atau gak usah masalah burn out lah, masalah pagi-pagi hujan aja kadang-kadang, ya Tuhan besok lagi aja deh ibadahnya. Kadang-kadang begitu. Sip. Atau ketika
masalah ekonomi mulai muncul, biasanya ini sering kali terjadi pada kita. Ketika ada tempat lain yang terlihat lebih menjanjikan, atau gereja lain yang terlihat lebih menjanjikan, apakah kita terus kemudian tertarik? Terus bilang, oh kan sama-sama ke gereja. Yang penting sama-sama ke gereja. Kan kita gak ninggalin Tuhan. Apakah iman yang seperti itu yang kita punya? Tapi belajar dari Stefanus yang menomor satukan firman Tuhan, kebenaran dan iman kepada Kristus, yang tetap teguh beriman dan memiliki motivasi untuk memuliakan Tuhan, menomor satukan firman dan memuliakan Tuhan, Roh Kudus akan pimpin kita ke dalam kebenaran. Roh Kudus akan mendampingi kita, bahkan Roh Kudus juga bisa mengoreksi kita agar kita kembali kepada kebenaran. Dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13 dikatakan di sana, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi kebenaran dari firman Tuhan, kebenaran Roh Kudus itu, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, bukan cuma saat ini, tapi kita memberitakan hal-hal yang akan datang tentang firman Tuhan. Yang keempat, standing ovation. Penghargaan dari anak manusia yang biasa kita sebutnya Yesus, jarang jadi fokus. Biasanya disampaikan sebagai penutup, kayak sekarang. Hasil akhir dari keteguhan Stefanus, keteguhan iman Stefanus, bukan mati dirajam. Ingat Bapak Ibu, hasil dari keteguhan iman Stefanus bukan mati dirajam. Atau kalau Bapak Ibu sering dengar, kematian Stefanus mungkin sekali jadi titik balik yang mengusik Saulus waktu itu, hingga akhirnya dia jadi penginjil. Kalau Bapak Ibu baca di bagian akhir pasal yang ke-7 itu, nanti disebutkan ada Saulus di situ. Bukan itu hasil akhirnya. Ya walaupun kita tahu siapa sih orang Kristen yang gak pernah dengar kata Paulus, gitu kan? Hasil akhirnya tuh ini nih. Dalam penglihatannya sebelum ia menyerahkan nyawanya dan meninggal, Stefanus menyampaikan ini. Sungguh, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Hasil akhirnya bukan tentang Saulus yang kemudian bertobat, bukan tentang dia yang akhirnya mati, tapi tentang ini. Bagaimana Yesus menghargai dan menyambut Stefanus dengan standing ovation. Nah, standing ovation itu kalau kita lagi nonton konser gitu ya, ada tepuk tangan panjang sambil berdiri. Karena kita sangat seneng apa yang diperform sama si penyanyi misalnya. Itu standing ovation. Dan ini dilakukan sama Yesus. Sebagai apresiasi. Yesus sangat menghargai dan menyambut Stefanus. Yesus sendiri yang menyambut Stefanus. Bukan malaikatnya, bukan cuma suruhannya Yesus, tapi Yesus sendiri yang berdiri untuk sambut Stefanus. Yesus yang sambut. Bapak Ibu mau nggak waktu kita suatu saat nanti, dan saya berdoa itu nggak cepet-cepet sekarang, kayak gini aja langsung amin dari tadi.
ketika suatu saat nanti kita Tuhan panggil, disambut oleh Tuhan sendiri. Mau nggak? Karena hidupnya penuh usaha untuk menyampaikan firman Tuhan. Well, saat ini tuh siapa sih yang nggak mau hidup enak? Bapak Ibu mau nggak? Siapa yang nggak mau hidup enak? Semua mau dan semua juga suka. Tapi ini, no protes waktu diproses. Mau nggak? Stefanus kasih contoh sama kita. Dia no protes waktu lagi dirajam. Bahkan kata-kata terakhirnya adalah supaya Yesus nggak kasih orang-orang yang lemparin batu itu hukuman. Jadi kalau kita mau kayak Stefanus disambut, mau dapat standing ovation dari Tuhan. Waktu dirajam, jangan balik jadi lebih kejam. Loh iya dong, saya bilang tadi kan, Stefanus dia ampuni orang yang lemparin dia batu. Kita cuma diejek sedikit karena kita ke gereja aja, ngelempar lebih banyak. Jangan ya. Mau dapat penglihatan kayak Stefanus yang menatap langit terus lihat Yesus sambut kita? Mau nggak? Kayaknya enak ya kalau meninggal tuh kita ngelihat langit, nih wes kayak sekarang nih kan awan-awan gitu ya. Kita ngelihat langit terus langit terbuka, Tuhan Yesus berdiri sambut kita. Mau nggak? Ya tetap berangkat ke gereja waktu hujan turun di hari Minggu. Bukannya malah tarik selimut terus bilang gereja, see you next week gitu ya. Mari kita teladani hidup Stefanus. Kita mau jadi orang pilihan Tuhan. Kita mau jadi orang yang sespesifik mungkin sehingga Tuhan pilih kita seperti yang Tuhan mau buat hidup kita. Kalau memberikan hidup buat Tuhan itu pasti pendeta banyak yang bilang, berikan hidupmu pada Tuhan. Serahkan hatimu kepada Tuhan. Itu semua orang udah bilang, saya menyerahkan hati saya. Easy. Orang tua bisa bilang kayak gitu. Tapi apakah kita bisa kasih seluruh kehidupan kita? Ketika kita bisa melakukan itu buat Tuhan, itu yang namanya kita memberikan seluruh kehidupan kita buat Tuhan. Sehingga kita pada saatnya nanti ketika Tuhan panggil kita, dengan tegak kita disambut Yesus dengan standing ovation. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan
yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayar, semua masa depan, semua rencana kita, dan rencanaku kita serahkan sama Tuhan. aku serahkan dalam tangan-Mu. Yes, Lord. Serahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami mau mempersembahkan hidup kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Kami menyembahmu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Katakan dengan yakin. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami nggak mau pujian ini cuma keluar dari mulut kami aja. Kami mau pujian ini keluar dari hati kami. Yang seperti Stefanus memberikan seluruh kehidupannya buat Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, kiranya itu memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi Tuhan, biarkan firman-Mu terus tertanam di dalam hati kami, terus tertancap, berakar dengan kuat, dan bertumbuh dengan baik sehingga memberikan buah-buah yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini yang penuh berkat dan kehadiran Tuhan. Kami berdoa untuk perjalanan Bapak Gembala dan pelayanan Bapak Gembala yang saat ini melayani di Kedung Gede dan di Karawang. Tuhan berkati pelayanan hamba-Mu. Tuhan melawat jemaat-jemaat di sana seperti Tuhan melawat kami pada pagi hari ini di tempat ini. Dan berikan kesehatan yang baik kepada Bapak Gembala sehingga ketika dalam perjalanan pulang nanti hamba-Mu akan tetap sehat sampai dengan selamat
dan tetap disertai Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih juga kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pada pagi hari ini. Tuhan, Kau telah memberikan mereka hati untuk melayani, sehingga mereka memberikan talentanya, memberikan waktunya, tenaga dan pikirannya, bahkan seluruh hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih juga untuk segala persembahan yang diberikan, perpuluhan yang dikembalikan kepada Tuhan. Dan Tuhan balas dengan berkat-berkat dari Tuhan sesuai dengan kecintaan mereka kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami selama seminggu ke depan menjadi hari-hari yang penuh sukacita, penuh dengan berkat Tuhan, sehingga kami dapat menjadi terang Tuhan dimanapun kami berada. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami, baik kami sekeluarga, kami dalam pekerjaan, kami dalam pendidikan dan pergaulan, terlebih dalam kehidupan pribadi kami masing-masing. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai pada Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kami berdoa di dalam satu nama yang mengasihi kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Silakan duduk, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.